Jadi malu bawa Vespa Matic ke bengkel Vespa klasik. Kita memasuki kabut jadi seperti hujan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh gelap nggak kelihatan. Ini jarak pandang sekitar 2 meter saja teman-teman. Masih semangat dong 100%. Ini jalur dari pos 3 ke 4 teman-teman. Nanjak terus. Itu Angga lagi berjuang di bawah. Sampai juga di alun-alun. Baik teman-teman, sekarang kita akan touring ke daerah Bogor ya. Kita mau ke Gunung Gede, mau naik Gunung Gede besok. Kita sekarang di Cileunyi. Ini hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Kita sekarang ada di Bundaran Cibiru. Minggu kemarin kita ke Pangandaran sendirian ya, solo riding. Nah untuk sekarang kita 2 motor sama Isal dan Angga. Sekarang kita mau jemput Angga dulu ke Cimahi. Nah sudah itu kita akan lanjut ke daerah Padalarang, terus ke Cianjur, terus ke arah Gunung Gede. Nanti kita rencananya sih akan naik ke Gunung Gede via jalur Putri. Kita akan menginap di base camp ya teman-teman, di base camp Jimmy, salah satu kenalan saya dulu. Nah untuk bayarnya bisalah dinego-nego antara 100.000 sampai 120.000-an lah. Nah itu udah termasuk simaksi dan fasilitas di base camp ya seperti biasa. Nah di gunung itu saya cari-cari info karena sekarang cuaca cerah banget ya, nggak ada hujan-hujannya di Bandung. Jadi takut dingin tuh di atas gunung ya, di daerah Surya Kencananya gitu kan. Kita mau ngecamp rencananya di Surya Kencana, Surya Kencana Barat sih rencana mau ngecampnya. Saya lihat-lihat tuh di TikTok, ternyata suhunya minus 7 derajat Celcius teman-teman waktu awal bulan Juli ini. Waduh dingin. Untuk budget teman-teman, saya baru mengeluarkan uang sekitar 120.000 itu untuk simaksi sama tempat nginap di base campnya. 120.000 ya. Dan bensin saya udah isi full dari kemarin, jadi saya nggak masukin dulu ke hitungan kali ini. Paling nanti pas pulangnya saya isi full lagi biar dapat tuh penggunaan bensin berapa. Nah balik lagi teman-teman, yang saya takutin tuh kondisi cuacanya langsung drop lagi ya ke minus 7 derajat. Minus 7 bayangin, titik beku aja 0 derajat, ini minus 7. Emang sih bagus, banyak bunga-bunga es ya di Edelweissnya, atau enggak di tenda kan jadi bagus itu ya, keren ya. Kayak salju. Tapi kan prosesnya itu tuh, proses dari maghrib sampai ke subuh, sampai ke dari proses terbenamnya matahari sampai munculnya matahari lagi, waduh pasti dingin banget gitu. Sempet minus 7 derajat teman-teman di ngecamp di Surya Kencana. Saya dapat info dari konten-konten orang ya, konten-konten yang di base campnya itu yang Pia Putri. Jadi ada perasaan was-was gitu. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, harus bener-bener lah ini campingnya gitu, naik gunungnya layering harus sesuai standar gitu. Layering pas tidur sih utamanya, pas tidur teman-teman. Takutnya kan
cuaca pas kita di sana ngedrop lagi sampai -7 misalnya. Kan kalau layeringnya jelek, bisa-bisa ngerepotin orang lain kan, ngerepotin ranger-ranger yang jaga di sana. Gitu. Jadi saya saranin pakai base layer, mid layer sama outernya yang baiklah, sesuai kegunaannya. Terus bawa sleeping bag masing-masing. Saya kita suka asal aja kalau di gunung 2000-an mdpl. Nah ini Angga baru pertama kalinya nih naik ke yang 3000 mdpl teman-teman. Jadi saya agak hariwang gitu. Hariwang ke Angganya. Takut juga sayanya. Maklum udah tua teman-teman. Sekarang hari Jumat jadi banyak yang camping tuh. Di depan ada juga teteh-teteh yang camping. Nah sekarang kita udah nyampe di kota Cimahi teman-teman. Kita jemput Angga dulu, ngobrol-ngobrol sebentar lah, ngopi-ngopi dulu, langsung gasken ke arah Padalarang ya. Terus kita lewat Cianjur langsung ke Gunung Gede Pia Putri di Jalan Cipanas. Kita jemput Angga dulu. Udah beres jemput Angga. Ih, nih lucu banget. Sepedanya warna-warni ya? Iya. Mana teteh? Udah sekolah tetehnya ya? Aduh, ngebut, nabrak om. Senyum lucu banget ya. Dadah dulu ke kamera. Dadah. Dah. Dadah. Dah. Kita sudah sampai Padalarang teman-teman. Dari rumah Angga ke Padalarang. Terus persiapan yang saya gunakan cukup simpel sih, karena cuman sehari, nggak akan langsung ke Pangrango, jadi langsung ke Gunung Gede, ke puncak, nginep sehari, langsung turun gitu. Untuk makan pagi, pada sebelum pendakian makan di sana. Untuk makan siang dibungkus dari base camp. Untuk makan malam dibungkus nasinya doang. Terus saya makan sama telur atau sosis. Saya udah bekal itu. Terus minumnya ya kopi dan teh. Teh yang harus selalu ada teman-teman, buat metabolisme, biar terhindar dari hipotermia juga ya. Kalau teh, pada saat hipotermia jangan sekali-kali minum kopi, malah tambah parah gitu. Jadi lebih baik minum teh atau air putih hangat. Udah itu Indomie 6 biji buat malam-malam kalau lapar, sama telur juga, Indomie telur ya. Terus pagi-paginya Indomie sama telur sarapan. Nah kalau masih pada lapar ya paling beli di warung. Karena banyak warung di sana. Cuaca di sini cukup panas dan gersang teman-teman. Banyak debu, ketiup angin. Wah pokoknya hati-hati kalau lewat sini. Udah macet, panas, banyak debu. Harus pakai helm yang propernya, ditutup kacanya gitu. Untuk barang bawaan kita dibagi ya teman-teman ya. Di tas saya, di carrier saya tuh yang jelas keperluan pribadi, baju, kaos gitu. Terus logistik makanan. Nah di saya pasti logistik makanan, karena saya tukang masak teman-teman. Di tas Angga apa ya isinya ya? Yang jelas barang pribadi sama mungkin air aqua untuk di atas gitu. Di tas Isal, di tas Isal nih baru ada tenda, ada segala macam logistik yang berat-berat di tas Isal. Dia adalah porter sejati. Nah teman-teman, beginilah suasana daerah
Ciranjang, Cianjur. Kita udah nyampe Ciranjang. Ini hampir jam 3 sore, jam 3 kurang 15. Jam 3 kurang 15. Lumayan ramai di sini teman-teman, karena di sini ada pasarnya juga ya. Ini pusat keramaian di daerah Ciranjang. Sekitar 5 menit lagi teman-teman kita akan istirahat di Cianjur kota. Kita istirahat di bengkel teman, bengkel Vespa. Waduh, alhamdulillah ya. Mendung gitu. Jadi mau hujan, mudah-mudahan hujan lah sore ini, biar nanti kita ngecamp di Surya Kencananya tidak terlalu dingin. Nah, di sekitar sini teman-teman bengkelnya. 2 menit lagi tuh. Akhirnya sampai teman-teman ke bengkel Vespa. Kita memperpanjang silaturahmi dulu teman-teman. Nah, bengkelnya di sini teman-teman. Mumpung ada masjid, sekalian istirahat, kita sholat dulu teman-teman. Nih rekomendasi nih yang punya Vespa klasik daerah Cianjur atau daerah luar kota yang mau melintas, ada gangguan di Vespanya, kesini aja nih, ada di Google Map. Jadi malu bawa apa? Jadi malu bawa Vespa Matic ke bengkel Vespa klasik. Baik teman-teman, setelah silaturahmi sekitar 1 jaman lebih ya, udah dijamu sama bakso. Aduh, terima kasih Mang. Sekarang kita lanjut. Sekarang jam 4 lebih 45 menit. Sejam lagi perjalanan kita. Sekarang belok kiri di sini. Belok kiri. Sejaman lagi kita nyampe base camp teman-teman. Dan cuaca mendung, alhamdulillah mendung ya. Jadi nanti di Surya Kencana nggak terlalu dingin. Tapi teman-teman, untuk menghindari hipotermia, saya banyak bekal. Ada yang blanket yang dari aluminium foil, terus pemanas tangan biar hangat gitu tangannya, terus yang badan, pemanas badan biar hangat, ditempelin kayak koyo gitu ya, tapi jangan ke kulit nempelinnya, takutnya gatal, sensitif kan, alergi. Ke base layernya aja tempelin, langsung masuk ke sleeping bag. Nah itu pasti hangat. Terus bawa yang lainnya deh untuk menghindari hipotermia, karena bahaya banget teman-teman, taruhannya nyawa gitu. Jangan sampai ngerepotin orang deh kalau naik gunung. Apalagi kemarin ada yang viral tuh, yang naik gunung gede, perempuan 8 orang naik tektokan gitu ya. Tektok tuh naik terus turun lagi, foto-foto turun lagi. Naik dianya foto-foto, joget-joget. Joget-joget. Terus sudah sampai di atas, bawa perlengkapannya kurang lengkap, logistiknya nggak ada. Pas turun ke maghriban, mungkin gara-gara joget-joget ya, lama joget-joget di atas, terus kecapean karena joget-joget nggak bisa turun teman-teman. Terus 8-8-nya tuh digendong akhirnya semua sama ranger yang ada di sana. Perempuan semua lagi, 8-8-nya lagi. Aduh, dan suka lucu gitu ngelihatnya.
Kita masuk ke jalur putrinya lewat Jalan Pahlawan, teman-teman. Kalau lewat jalur lain katanya banyak pungli. Jadi kita diarahin lewat Jalan Pahlawan. Beloknya di kantor pos Sindang Laya menurut info dari base campnya. Nah, teman-teman, di sini kita belok ke kiri. Sesudah jembatan belok ke kiri ke Jalan Pahlawan. Nah, diarahin sama base campnya lewat sini aja katanya, biarin agak jauh sedikit, bedanya juga cuma 5 menit lah. Nah, terus saja terus sampai ke base camp. Banyak base camp, teman-teman, tapi saya pakai base camp Jimmy. Untuk jalur Jalan Pahlawan ini menanjak ya, teman-teman. Sekitar 15 menitan kita nyampe base camp. Jalurnya juga lumayan besar ya. Udara sekarang terasa dingin, sudah terasa dingin ya. Di sepanjang jalan ini udah banyak base camp, teman-teman. Terus jalannya lumayan kecil ya, satu mobil lebih sedikit. Kita masih terus ke atas. 2 menit lagi sampai ke base camp kita. Wah, ada pasar malam, teman-teman, di sini. Terus bau daging kambing juga. Bau daging kambing. Wah, kabutnya lihat, teman-teman. Aduh, kayak di Dieng. Nyari punya mau mobilnya. Oh. Aduh, teman-teman, berkabut banget. Untung ada penyelamat Isal, sang satria baja hitam. Lampunya kuning, lampu tembaknya kuning, jadi terlihat di jalan. Belum nyampe base camp udah dingin kayak gini, udah berkabut. Waduh, ngeri. Lihat jalannya, teman-teman, berkabut. Aduh, hujan. Kita memasuki kabut, jadi seperti hujan, teman-teman. Nanjak lagi. Ya, ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gelap, nggak kelihatan. Waduh, gak. Wah. Ini jarak pandang sekitar 2 meter saja, teman-teman. Kalau nggak dibantu sama lampu tembak dari Isal. Nyata. Jadi dia gitu. Hah? Lain, lurusnya. Guys, dibawa. Di dia gitu nggak? Hah? Bener tuh. Ke kanannya. Anjing. Hah? Kuat lah. Pasti orang nyerosot. Alhamdulillah, teman-teman, kita sampai di base camp Jimmy. Nih, base campnya WC bersih, banyak airnya. Nah, ini nih base campnya nih. Tuh, enakeun.
Kalau yang mau ke Gunung Gede boleh nih ke sini, nanti kontaknya saya tulis di bawah. Base Camp Jimmy. Persiapan dulu untuk naik Gunung Gede. Setelah naik ojek, setelah naik ojek dari base camp ke sini harganya 60.000 ya? Ya. 60.000. Ya. Capek juga naik ojeknya teman-teman. Soalnya ngebut. Mahal diurut mah mahal. Ya. Diurut mah mahal. Kita sudah sampai Tanah Merah. Masih banyak pendaki teman-teman. Kita lanjut ya, sambil video nanti. Gimana, masih semangat? Kita sekarang di pos apa? Tanah Merah ya? Masih semangat? Masih semangat dong 100%. Kalau Anda? Insya Allah 100%. Mantap. Nanti kita tanya di pos selanjutnya ya teman-teman. Jadi itu tidak sesuai dengan yang kata orang-orang Pemula. gunung bersahabat untuk pemula. Dari Tanah Merah konturnya langsung nanjak terus teman-teman. Untung ada porter kita. Ini dia. Hai guys. Ojek guys. Ojek. Tong meja-meja ada ojek. Kita tadi bilang ke rombongan Manglayau mau jalan kaki ya. Padahal naik ojek. Sekarang pukul 8:30. Cukup luar biasa perjalanannya. Ini sekarang kita sedang berada di pos 1 Gunung Gede. Lumayan sangat banyak pendaki karena mungkin weekend. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita terus semangat menuju puncak. Bismillah. Gimana? Berapa persen semangatnya sekarang? Pos 1 ini? Berkurang 20% lagi. Berarti 60% ya. Tapi udah ngos-ngosan. Enggak, angkanya udah nggak bisa bercanda teman-teman. Kecapean cenah. Dari pos 1 ke pos 2 45 menit. Sampai ngos-ngosan. Ini posnya Legok Lenca. Jam 8 lebihan. 1 jam doang. Iya, pos Legok Lenca. Batur. Nah ini Legok Lenca. (1993 mdpl). Dari pos 1 ke pos 2 kita 45 menit teman-teman. 45 menit pas sampai ngos-ngosan. Tapi macet sih. Jadi gak lama. Luar biasa. Ini kenapa ini masih semangat nggak? Berapa persen lagi semangatnya? Saya lupa lagi. Nanti kita update lagi teman-teman. Sorry di jalannya nggak di video karena nanjak terus sampai ke pos 2 ini. Teman-teman istirahat dulu di pos bayangan mau ke 5. Wah capek banget bener. Banyak juga orang yang istirahat. Kita beli kopi dulu. Kopi hitam 10 ribuan. Saya nggak banyak ngambil tag di jalan teman-teman. Maklum udah tua, capek banget. Tidak kuat. Harap dimaklum. Hampir 3 jam dari pos 2 ke pos 3 teman-teman. Tadi kita istirahat lama banget, jalan pelan, istirahat sebentar.
Jangan terlalu lama istirahatnya. Soalnya nanti takut kedinginan. Ini kita jalan pelan istirahat. Karena di usia kita yang udah agak tua, jadi ya staminanya turun teman-teman. Sekarang kita udah ada di pos 3 Buntut Lutung 2260 mdpl. Ayo kita lanjut saja ke pos 4 Lawang Saketeng. Ini jalur dari pos 3 ke 4 teman-teman. Nanjak terus. Cuman dikasih bonus sedikit. Kita istirahat dulu di sini, tapi jangan sampai keringat kering. Nanti takut kedinginan. Ini sekitar 1 2 3 4 5 6 7 1987 orang yang menaiki Gunung Gede. Kata-kata hari ini Lebih baik nyantai di rumah daripada ke Gunung Gede. mantap. Kata-kata hari ini, kenapa saya bisa mau naik ke Gunung Gede? Sekarang berapa persen semangatnya Angga udah sampai pos 3, yaitu pos 3 Buntut Angga. Pingin pulang bang. Mending pulang mending naik. Setengah-setengah ini. Pos 3 ada di tengah-tengah kita. Tapi jalurnya ya waduh mantap banget. Tidak disarankan teman-teman ya untuk istirahat di dekat pohon tumbang. Ini porter kita yang sangat teladan. Sangat telah. Laun-laun. Yang penting kita sampai dengan tenaga fit. Itu Angga lagi berjuang di bawah. Kelihatan tuh muka capek Angga Nugraha. Tadi dia tertinggal. Aduh, gimana kesan-kesannya? Gak bisa jawab. Ngos-ngosan. No. Bukan guys, Telur. sampai. Ya. Kita makan siang dulu. Bekal dari bawah. Isi tenaga guys. Isi tenaga dulu. Oh, berkabut. Kita makan dulu ya guys ya. Menunya tahu, pindang tongkol, telur, tempe, tahu. 4 sehat 5 sempurna. Simpang Maleber. Simpang Maleber 2620 mdpl. Kita dari Logo Kelinci sampai Lawang Saketeng sekitar 4 jam. Jalurnya mantap banget teman-teman. Jam 4 kita udah sampai Surken teman-teman. Cukup melelahkan pendakian kali ini. Akhirnya nyampe. Nyampe surga di Gunung Gede. Saya sudah lelah teman-teman.
tidak bisa mengobrol. Siapa ya? Kuat? Oke guys, akhirnya sampai juga di alun-alun. Udah pada pasang tenda. Nanti kita pasang ke barat. Guys, Per, tunggu ini. Tapi eta matahari, Puncaknya. eta ngelawan matahari. Kita menuju area camp ke barat. Kita akan camp di Surken Barat teman-teman. Baru setengah perjalanan. Kita istirahat dulu. Sudah capek. Sepuh. Ini tuh Gunung Gemuruh. Ya. Gunung Gemuruh. Pangrango. Sama itu di belakang. Inilah suasana Surken Barat. Banyak tenda warna-warni teman-teman. Maaf saya jarang video karena kecapean banget teman-teman. Maklum udah tua ya, harap dimaklum. Kita sekarang mau ke puncaknya. Sekarang jam 10. Mungkin kita sampai base camp malam banget ya kayaknya. Kita pasti turunan jam 1-an. Untuk kondisi malam-malam dingin banget di sini ya. Kemarin dites hampir nyentuh 3-4 derajat. Untung belum minus sih. Takut berbahaya hipotermia. Kita sudah sampai di Puncak Gede. Puncak Gede via jalur putri. Aduh. Dan awannya. Halo guys, ketemu lagi. Inilah suasana di puncak Bukit Gede. Di sebelah sana ada Pangrango. Kesananya udah menghilang guys karena ada lautan awan. Nah buat di bawah ini ada kawahnya guys. Nah di bawah itu ada kawah guys. Kawah Gunung Gede. Next kita jumpai Pangrango guys. Oke guys. Untuk foto di tugunya lihat tuh. Ngantrinya.
Tapi tuh di Tugunya ngantrinya panjang banget. Biasa bos. Panjang. Antrinya panjang banget. Ini yang mau ngantri foto di Tugu.